Alhamdulillah Jumat berkah, banyak kabar gembira hampiri skuad Persib hari ini. Mailson 5 buat pengakuan sangat jujur dan berani tepat kemarin sore jelang lawan PSM Makassar di lanjutan BRI Liga 1. Bobotoh Auto sangat kagum mendengarnya. Ini penjelasannya. Manajemen Persib tebus Jordi Weerman, pemain keturunan Indonesia Belanda yang tampil memukau bersama Madura United, akan dinaturalisasi agar tidak kurangi stok pemain asing. Jadi harapanku. Di sisi lain ini, alasan wajib Jordi Weerman gabung Persib di putaran kedua. Berikut detail ulasannya. Pelatih kiper Persib Luizinho Passos belak-belakan akui secara tidak langsung kehebatan kedalaman skuad Persib jelang lawan PSM Makassar. Sampai buat statement luar biasa kayak gini. Bobotoh Auto dibuat sangat merinding mendengar semuanya. Hai Bobotoh, masih ingat dengan striker asing andalan Persib Geoffrey Castillion? Dulu sempat sangat diandalkan Persib, kini nasibnya malah aneh kayak gini. Apakah ada potensi kembali bersama Persib mengarungi kompetisi musim ini, mengingat DDS dan Ciro umurnya semakin senior? Ini kronologi selengkapnya. Alhamdulillah sudah ada kepastian, Dr. Gani Raffi bocorkan perkembangan terbaru soal potensi kesembuhan cedera David da Silva jelang lawan PSM Makassar. Bobotoh Viking bisa dibuat sangat haru dan lega mendengar kabar baik ini. Simak video sampai selesai biar nggak salah paham. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah Jumat berkah, banyak kabar gembira hampiri skuad Persib hari ini. Mailson 5 buat pengakuan sangat jujur dan berani tepat kemarin sore jelang lawan PSM Makassar di lanjutan BRI Liga 1. Bobotoh Auto sangat kagum mendengarnya. Ini penjelasannya. Penyerang Persib Mailson 5 Duarte Lopez baru-baru ini membagikan kabar positif mengenai perkembangan kerja sama antar pemain depan timnya menjelang pertandingan melawan PSM Makassar pada pekan keempat Liga 1 2024-2005. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan pada Rabu 11 September 2024. Mailson yang bergabung dengan Persib di awal musim berbagi bahwa sinergi antara para pemain depan semakin solid. Selain dirinya, Pangeran Biru juga mengontrak Dimas Drajat dan mendatangkan kembali Tiron Gustavo Del Pino yang sebelumnya dipinjamkan ke Ratchaburi. Pemahaman di antara para pemain depan semakin hari semakin baik. Atmosfernya pun bagus. Itu juga penting dan bisa terlihat di saat latihan. Secara keseluruhan saya pikir kami berjalan menuju ke arah yang tepat, ujar Mailson 5 setelah sesi latihan di Esport Jabar, Arkamanik, Bandung pada Kamis, 5 September 2024. Untuk meningkatkan kerjasama, tim pelatih Bojan Hodak menggelar game internal sebagai bagian dari persiapan. Mailson mengungkapkan bahwa semua pemain tampil dengan baik dan hasil latihan tersebut sangat memuaskan. Persiapan kami berjalan dengan bagus. Kami sudah menjalani game internal kemarin. Semua pemain sudah tampil dengan baik dan hasilnya pun bagus. Saya pikir kami sudah siap untuk menghadapi PSM Makassar, tambahnya. Bagaimana menurut Anda, apakah kemajuan yang ditunjukkan Persib akan cukup untuk menghadapi PSM Makassar? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Manajemen Persib tebus Jordi Weerman, pemain keturunan Indonesia Belanda yang tampil memukau bersama Madura United, akan dinaturalisasi agar tidak kurangi stok pemain asing. Jadi harapanku. Di sisi lain ini, alasan wajib Jordi Weerman gabung Persib di putaran kedua. Berikut detail ulasannya. Persib Bandung, salah satu klub sepak bola terbesar di Indonesia, baru saja meraih tiket ke Liga Champions Asia. Ini merupakan prestasi luar biasa yang menunjukkan betapa kompetitifnya tim ini di kancah sepak bola Asia. Salah satu langkah strategis yang bisa sangat menguntungkan untuk meningkatkan performa tim adalah dengan merekrut pemain berbakat seperti Jordi Weerman, gelandang keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain di Eropa.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa Jordi Weerman merupakan tambahan yang sangat dibutuhkan Persib Bandung untuk menghadapi tantangan di Liga Champions Asia. Jordi Weerman dikenal karena kemampuan teknisnya yang sangat baik. Dengan latar belakang sepak bola Eropa, ia membawa pengalaman dan keterampilan yang mungkin belum dimiliki oleh banyak pemain di Liga 1 Indonesia. Keahlian Weerman dalam mengatur tempo permainan, membaca jalannya pertandingan, serta kemampuan passing yang akurat akan sangat berharga dalam menghadapi tim-tim top Asia yang terkenal dengan permainan cepat dan terorganisir. Weerman memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang sangat berguna. Pengalaman ini akan membantunya beradaptasi dengan intensitas dan tekanan yang datang dari bermain di Liga Champions Asia. Pemain yang telah teruji dalam liga-liga kompetitif seperti Eredivisie atau liga-liga top Eropa lainnya dapat membawa perspektif yang berbeda dan strategi baru bagi tim, serta membantu rekan-rekannya menghadapi pertandingan yang lebih menantang. Memiliki fisik yang baik dan teknik yang mumpuni, Weerman dapat menghadapi pemain-pemain bertubuh besar dan agresif dari tim-tim Asia. Kombinasi antara teknik dan kekuatan fisik ini sangat penting untuk bertahan dari tekanan lawan serta memberikan kontribusi ofensif. Ini akan membuat Persib Bandung lebih tangguh dan sulit ditaklukkan di level Asia. Pelatih kiper Persib Luizinho Passos belak-belakan akui secara tidak langsung kehebatan kedalaman skuad Persib jelang lawan PSM Makassar, sampai buat statement luar biasa kayak gini. Bobotoh Auto dibuat sangat merinding mendengar semuanya. Pelatih kiper Persib, Luizinho Passos, menyatakan ketenangannya menghadapi kemungkinan absennya Kevin Mendoza pada pertandingan melawan PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada 11 September 2024. Saat ini Mendoza sedang memperkuat tim nasional Filipina di turnamen Merdeka yang berlangsung di Malaysia. Filipina akan berlaga pada 4 dan 8 September 2024 dan Mendoza dijadwalkan kembali ke Bandung pada 9 September 2024, hanya 2 hari sebelum Persib bertanding melawan PSM Makassar. Passos menegaskan bahwa jika Mendoza tidak bisa bermain, ia yakin Teja Paku Alam akan mampu tampil dengan baik. Sekarang saya masih menunggu karena Mendoza sedang membela tim nasional Filipina. Saya berdiskusi mengenai ini untuk laga berikutnya. Jadi mungkin kami bisa memainkan Teja, bisa juga memainkan Kevin, ungkap Passos. Menurut Passos, kualitas semua kiper Persib sangat memadai dan mereka akan tampil maksimal dalam setiap pertandingan. Teja dan Mendoza telah mendapat kesempatan bermain di musim ini dan telah menunjukkan performa yang memuaskan. Teja memiliki kesempatan dan menampilkan permainan yang terbaik. Kevin juga punya kesempatan dan dia menunjukkan yang terbaik. Bagi kami, mereka sangat banyak membantu kami, tambahnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kesiapan kiper Persib jika Mendoza absen? Apakah Teja Paku Alam bisa menggantikan posisinya dengan baik? Berikan komentar Anda di bawah ini. Hai Bobotoh, masih ingat dengan striker asing andalan Persib Geoffrey Castillion? Dulu sempat sangat diandalkan Persib, kini nasibnya malah aneh kayak gini. Apakah ada potensi kembali bersama Persib mengarungi kompetisi musim ini, mengingat DDS dan Ciro umurnya semakin senior? Ini kronologi selengkapnya. Geoffrey Castillion pernah memikat perhatian pada Liga 1 2020 dengan penampilan menjanjikan, mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan bersama Persib Bandung. Namun, pandemi COVID-19 menghentikan kompetisi dan Castillion dipinjamkan dari Persib Bandung. Setelah masa peminjaman di Como, Castillion kembali ke Persib Bandung di Liga 1 2021. Sayangnya performanya tidak sesuai harapan. Hanya mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan. Akibatnya Castillion dilepas oleh Persib Bandung. Bruno Cantanhede dan David da Silva menggantikan posisi Castillion di lini depan Persib Bandung. Setelah kepergiannya, Castillion sempat menghilang dari radar sebelum akhirnya bergabung dengan klub satelit Ajax Amsterdam di musim 2023 per 2044. Sekarang,
Geoffrey Castillion bermain di kasta ketiga Liga Islandia bersama Ægir. Sejak bergabung pada 30 Juli 2024, Castillion telah tampil dalam 3 pertandingan namun belum berhasil mencetak gol. Harga pasarannya yang terakhir kali tercatat sebesar 3,91 miliar saat membela Persib Bandung, kini tidak memiliki indeks label terbaru. Penasaran bagaimana kelanjutan perjalanan karier Geoffrey Castillion di musim-musim mendatang? Apakah dia akan mampu mengembalikan performanya atau malah menemukan jalan baru dalam kariernya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Alhamdulillah sudah ada kepastian, Dr. Gani Raffi bocorkan perkembangan terbaru soal potensi kesembuhan cedera David da Silva jelang lawan PSM Makassar. Bobotoh Viking bisa dibuat sangat haru dan lega mendengar kabar baik ini. Simak video sampai selesai biar nggak salah paham. Persib Bandung harus menghadapi PSM Makassar tanpa salah satu predator ganas mereka, David da Silva, pada pekan keempat Liga 1 2024. Pertandingan ini akan digelar pada Rabu, 11 September 2024 di Stadion Batakan, Balikpapan. Kabar ketidakhadiran David da Silva disampaikan langsung oleh tim kesehatan Persib Bandung, M. Raffi Gani. Ia menjelaskan bahwa cedera yang dialami David berada di area selangkangan dan paha bagian dalam. Meskipun demikian, progres pemulihan cedera tersebut cukup menggembirakan. David da Silva mengalami cedera di bagian aduktor femorisnya. Saat ini, alhamdulillah, kondisinya sangat membaik, ujar Raffi. Namun, masih ada sedikit rasa nyeri, dan dibutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 minggu lagi untuk pemulihan total tanpa keluhan, tambahnya. Raffi juga menepis kabar yang beredar tentang cedera pada otot perut. Setelah pemeriksaan lebih mendalam, cedera David terdeteksi di bagian paha dalam, bukan di otot perut. Paha bagian dalam, adductor femoris, bukan otot perut. Setelah pemeriksaan dan terapi, alhamdulillah keluhannya membaik, imbuh Raffi. Meskipun ada beberapa masalah kecil yang masih dirasakan David, Raffi menilai kondisinya tidak terlalu parah. Ia berharap David dapat fokus pada program pemulihan untuk benar-benar pulih. Ada sedikit masalah yang dirasakan saat tes tertentu, jadi kami tidak mau mengambil risiko. Kami ingin semuanya berjalan baik dan David pulih 100%, tutupnya. Bagaimana menurut Anda? Seberapa besar dampak absennya David da Silva terhadap pertandingan melawan PSM Makassar? Apakah Persib Bandung masih bisa tampil maksimal tanpa kehadirannya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Mode senyap. Agen PSSI diam-diam temui gelandang Eredivisie dan mantan kapten timnas Belanda junior Mike Claijen. Berpotensi perkuat timnas Indonesia. Ini dia sosok hebatnya. Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab mantan kapten timnas Belanda junior Mike Claijen berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Spekulasi ini muncul setelah unggahan akun Instagram Football Indonesia. Akun ini menulis informasi bahwa Mike Claijen bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain keturunan Fardie Bachdiem. Fardie Bachdiem bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam, Mike Claijen. Mike sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya. Tulis akun Football Indonesia. Kabar di atas cocok dengan apa yang disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Di channel YouTube-nya, ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang yang tidak pernah dibahas media-media di tanah air. Yang pasti kami sedang urus lagi proses dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga di tayangan YouTube pribadinya. Nanti kami umumkan. Untuk posisi belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari. Lanjut Arya Sinulinga. Jika benar timnas Indonesia mendapatkan Mike Claijen, tentunya skuad Garuda sangat diuntungkan. Mike Claijen merupakan salah satu pemain muda terbaik di Belanda.
Statusnya yang pernah menjabat sebagai Kapten Feyenoord Rotterdam U21 dan Timnas Belanda kelompok umur U17 dan U19 adalah tolok ukurnya. Ia menjabat sebagai kapten saat Timnas Belanda U17 finish runner-up di Piala Eropa U17 tahun 2022. Tahun ini Mike Clayton juga 2 kali dipercaya sebagai kapten dari 3 pertandingan bersama Timnas Belanda U19. Untuk posisi bermain, Mike Clayton biasa bermain sebagai gelandang sentral, tapi juga dapat diperankan sebagai bek tengah maupun fullback kiri. Jadi, apakah Mike Clayton yang baru saja dibeli klub Liga 1 Belanda Sparta Rotterdam ini segera diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam waktu dekat? Menarik untuk dinantikan. Tampil tajam dan jadi top skor di Piala Presiden. Ramadan Sananta siap kerja keras di Timnas Indonesia. Siap hadapi bek-bek tangguh Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Striker Persis Solo Ramadan Sananta menjadi salah satu yang mencuri perhatian di Piala Presiden. Pemain berusia 21 tahun itu tampil tajam di turnamen pramusim Liga 1 itu. Ramadan Sananta menjadi salah satu striker paling tajam di ajang tersebut. Tercatat, dia menjadi top skor dengan koleksi 3 gol. Tak ayal ini seakan menjadi pembuktiannya sebagai salah satu penyerang lokal Timnas Indonesia yang paling berbahaya di Liga 1. Hal itu membuatnya makin termotivasi agar bisa dipanggil kembali ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, saya harus kerja keras lagi karena ini memang suatu langkah yang bagus buat saya. Sedangkan saya sebagai pemain muda bekerja lebih ekstra di klub dan Timnas, ujar Ramadan Sananta. Di samping itu, dia juga tidak ingin terlalu jemawa. Ramadan Sananta pun menyerahkan soal panggilan ke Timnas Indonesia kepada pelatih Shin Tae-yong. Seperti diketahui, saat ini Ramadan Sananta mendapatkan persaingan yang makin ketat untuk bisa menjadi pilihan utama di lini depan skuad Garuda. Sejauh ini Ramadan Sananta memang belum menjadi pilihan utama Shin Tae-yong yang lebih memilih untuk memasang Struijk maupun Ragnar Oratmangoen sebagai penyerang inti. Saya persiapan yang terbaik. Kalau dipanggil saya harus berikan yang terbaik, kata ex-striker PSM Makassar itu.